Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berjumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga, Selasa 3 Februari tahun 2026, bersama saya, Lukas Sukan. Puji syukur kepada Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bangun lagi dalam keadaan sehat, menghirup udara sejuk segar di pagi hari ini, tanda kasih Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pimpinan dari Tuhan melalui Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh bangun lagi dalam keadaan tubuh sehat kuat diberkati, tak kekurangan suatu apapun. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar boleh mendasari seluruh kehidupan kami di hari ini. Bersabdalah kepada kami, karena kami bersedia untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan pagi hari ini saya ambil dari Mazmur pasal 27 ayat 4. Mazmur pasal 27 ayat 4 demikian. Satu hal telah kuminta dari Tuhan, hanya inilah yang kudambakan, tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Tema renungan pagi ini adalah Allah sumber kemurahan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, siapa yang tidak mengenal Bunda Teresa? Banyak orang mengenalnya karena karya-karya kemanusiaan yang dilakukannya. Ia peduli terhadap mereka yang tersisihkan, orang-orang miskin, lapar, sakit, dan lain-lainnya. Bahkan Bunda Teresa juga mendirikan sebuah ordo misionaris cinta kasih untuk wanita Katolik Roma yang ia sumbangkan atau ia dedikasikan untuk orang-orang miskin di India. Kisah hidup dan karya-karyanya banyak menginspirasi dunia. Dan ketika kita membaca kisah hidupnya dan apa yang ia lakukan, kita seperti menyaksikan kemurahan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan melalui seorang Bunda Teresa. Hal menarik dari Bunda Teresa adalah ia tidak memiliki kekayaan yang banyak, tetapi ia memiliki keberanian yang didasari oleh cinta kasih untuk memulai misinya. Cinta akan Tuhan yang mendorongnya untuk terus berjuang tanpa lelah dan putus asa, untuk merengkuh dan merangkul orang-orang miskin, lapar dan sakit yang dijumpainya setiap hari. Tidak mudah untuk melakukan misi kemanusiaannya, namun dengan ketekunan dan cinta kasih ia terus maju untuk memperjuangkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pagi ini yaitu Mazmur pasal 27 ayat 4, merupakan sebuah permohonan Daud kepada Tuhan untuk tinggal di rumah Tuhan seumur hidupnya dan menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik-Nya. Ada kerinduan mendalam dalam diri Daud untuk mengutamakan hadirat Tuhan di atas segala-galanya. Fokus utama Daud bukan meminta berkat materi, melainkan diam di rumah Tuhan, intim dan akrab dengan Allah. Menjalin relasi yang indah dan akrab dengan Tuhan, dan menyaksikan kemurahan Allah dan menikmati baik-Nya seumur hidup. Rumah Tuhan melambangkan kedekatan dengan Allah, bukan hanya berupa fisik, bait suci,
melainkan kehidupan yang dipimpin dan dilindungi Tuhan setiap saat. Menyaksikan kemurahan dan menikmati baiknya, itu berarti merenungkan kebaikan Tuhan, hidup dalam rasa syukur, dan mau berkomitmen untuk tinggal di dalam Tuhan, dan mau melakukan segala perintah-perintah-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita sudah menyaksikan kemurahan Tuhan dalam seluruh hidup kita, merasakan dan mengalami kebaikan, anugerah dan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita, sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan, apa yang seharusnya kita lakukan? Tiada lain adalah teruslah menyaksikan kemurahan Allah itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti yang dilakukan oleh Bunda Teresa. Dan mulailah dari hal-hal yang sederhana, tentu didasari atas cinta kasih dari Tuhan. Cinta kasih yang menembus batas-batas perbedaan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk mewujudkan dan menyaksikan kemurahan Allah itu, dan terus tinggal di dalam Tuhan yang adalah sumber kemurahan dan cinta kasih itu. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar, kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan senantiasa menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh dapat terus menyaksikan kemurahan Allah yang dapat kami terima setiap harinya, melalui apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, sehingga banyak orang yang melihat akan kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami, dan mereka pun boleh mendapatkan berkat daripadanya. Bapa yang Maha Kasih, hari ini kami akan memulai segala aktivitas kami. Kami mohon kehadiran-Mu. Tinggallah bersama dengan kami di sepanjang hari ini, sehingga apa yang kami kerjakan dan lakukan, itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Inilah doa permohonan kami Bapa, di dalam nama Yesus, sumber kemurahan sejati, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.